Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season kelima. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria bertudung yang terlihat sedang mengikuti wanita di hadapannya. Ketika pria muda itu hendak melakukan aksinya untuk menculik wanita tersebut, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh seorang wanita yang datang dari belakang dengan mengaku bahwa dirinya sedang tersesat. Namun ketika pria itu hendak menunjukkan jalan, sebuah mobil tiba-tiba datang dari arah berlawanan, membawa pria itu masuk ke dalam lalu mereka menghilang begitu saja. Sementara itu di Afghanistan, ayah dari sang pria baru saja mendapatkan kabar bahwa anaknya baru saja diculik. Dan inilah Zarak Mossadegh, blacklister nomor 23 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Di lokasi hitam, Kin dan Cooper sedang berusaha untuk melobi unit internal agar mereka mau menerima laporan dari Kin terkait tuduhan terhadap Ian Garvey yang diduga telah menusuk dan membunuh suaminya. Tetapi sayang sekali, ternyata pihak unit internal belum mau menerima kasus tersebut. Memang banyak yang telah melaporkan Ian terkait kasus dugaan kekerasan dan belum satupun dari laporan itu memberikan bukti yang faktual kepada mereka. Di satu sisi terlihat Ian yang dihampiri oleh seorang wanita berbahasa Tiongkok yang menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi dengan Ian. Wanita itu menyalahkan Ian atas segala obsesinya terhadap Reddington yang menyebabkan mereka kehilangan kontak serta asetnya. Ian meminta wanita itu untuk tetap tenang karena semua masih berada di bawah kendalinya. Lalu Sin bergerak kepada Kin yang menghampiri Reddington di sebuah teater. Kin berkata jika saat ini dirinya tak ingin menonton sebuah film laga hanya untuk bertemu dengan Reddington. Reddington lalu tiba-tiba memberikan sebuah buku berisi data tentang seorang sindikat narkoba bernama Zarak Mossadegh. Ia merupakan seorang pengedar narkoba yang melindungi serta juga memasok Ian Garvey. Ia tahu Ian sama sekali tak takut dengan hukum, maka dari itu ia sering melanggar beberapa darinya. Tetapi apabila mereka bisa menangkap serta menjebak Zarak Mossadegh terlebih dahulu, maka mereka bisa dengan mudahnya menangkap Ian Garvey. Akhirnya Kin membawa informasi itu ke lokasi hitam. Ia menjelaskan Mossadegh adalah mendagri untuk Afghanistan di bagian pengelolaan narkoba sekaligus pengedar yang sangat berkuasa di sana. Mossadegh adalah pemasok serta pelindung sindikat NAS yang tentunya juga melindungi Ian Garvey selaku kliennya. Samar sempat bertanya, mengapa Reddington memasukkan seorang pengedar narkoba di dalam daftar hitamnya? Kin beralasan karena dengan mereka menangkap Mossadegh, maka mereka juga bisa menangkap Ian. Lalu Cooper dengan semangat mengajak rekan-rekannya untuk menangkap dua buronan hanya dengan satu serangan saja. Saat tim bubar, Ressler dan Aram sempat membicarakan tentang cincin yang ia berikan kepada Samar, di mana Samar masih belum merasa bahwa dirinya telah dilamar oleh Aram. Namun belum mereka selesai berbincang, Kin tiba-tiba mendatangi Aram untuk meminta waktunya sejenak. Sementara Ressler dengan Samar dengan segera pergi menghampiri Reddington untuk pergi ke Paris. Ketika Reddington mengajak mereka berdua untuk pergi, Kin justru meminta bantuan kepada Aram untuk membantunya mencuri file yang dimiliki oleh unit internal agar dirinya bisa menculik Ian terlebih dahulu daripada apa yang akan Reddington lakukan. Setibanya tim FBI di Paris, mereka terheran mengapa Reddington tak kunjung kembali ke hotel tempat mereka menginap. Reddington beralasan di balik telepon, ada beberapa hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Lalu ia menjelaskan tentang kontraktor yang akan melindungi Mossadegh selama dirinya di Paris. Tetapi saat Reddington hendak menjelaskan, ternyata kontraktor yang telah diculik dirinya terlebih dahulu telah terbangun hingga Reddington harus menutup teleponnya. Kembali kepada Kin dan Aram yang telah merencanakan pencurian mereka. Dimulai dengan Aram yang diminta untuk berpura-pura terjatuh di hadapan mobil petugas unit internal agar memancing dirinya keluar dari mobil. Setelah itu, Aram harus mengalihkan perhatiannya di saat Kin berusaha untuk membuka laptop
laptop milik petugas unit internal tersebut dan mengambil seluruh datanya. Barulah setelah semua selesai, Aram diperbolehkan untuk mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Setelah berhasil mendapatkan informasi dari Victor, ia langsung menghampiri Samar dan Ressler dengan membawa cetak biru untuk menjelaskan jika Mossadegh saat ini berada di sebuah apartemen di lantai 8. Mereka membutuhkan rencana yang unik karena Mossadegh pasti akan dikawal oleh 2 pengawalnya serta 2 pria lain yang akan cukup ketat untuk melindunginya. Rencana yang Reddington inginkan seperti ini. Dembe memiliki seorang kenalan asal Sudan yang bisa memberi mereka akses rekaman CCTV di dalam apartemen yang akan Mossadegh tempati. Reddington juga memiliki kenalan pria bernama Jan Philip yang akan masuk ke dalam lift untuk menyimpan sebuah bom agar ketika Mossadegh berada di dalam, Jin akan meledakannya dan disitulah mereka akan menculik Mossadegh. Meskipun terdengar cukup mustahil, Ressler dan Samar akhirnya setuju dengan apa yang Reddington telah rencanakan. Saat kenalan Dembe dan Jin telah menyelesaikan pekerjaannya masing-masing, Samar meminta kepada Dembe dan Ressler untuk fokus. Ia lalu memantau pergerakan dari Mossadegh yang telah masuk ke dalam lift. Dan setelah perangkap terpasang, Samar meminta kepada Jin untuk meledakkan liftnya. Dalam sekejap, lift langsung meluncur ke bawah dengan cepat. Tetapi ketika seharusnya lift turun di lantai dasar, ternyata lift terhenti di lantai 2 dikarenakan bom yang Jin pasang kurang bisa merusak tali dari lift tersebut. Sehingga dengan terpaksa Ressler dan Dembe diminta untuk berimprovisasi. Mereka lalu dengan segera berlari dan membuka secara paksa lift tersebut, melumpuhkan sejenak anak buah dari Mossadegh terlebih dahulu lalu mereka menculiknya. Di saat yang bersamaan, Kin dan Aram tak menemukan apapun dari data curian yang telah mereka dapatkan. Pihak unit internal telah memeriksa seluruh informasi pribadi Ian bahkan hingga ke keluarganya. Dan hasilnya nihil. Profil dari Ian bersih, namun ada suatu kebiasaan yang membuat Kin curiga ketika Ian selalu pergi ke sebuah restoran yang jaraknya hanya 50 mili dari kantornya. Akhirnya hari itu mereka berdua memutuskan untuk mengikuti keseharian dari Ian yang pergi ke restoran tersebut. Sembari menunggu, Kin memberi saran kepada Aram bahwa dirinya harus memberikan kode yang lebih kuat apabila dirinya ingin menikahi Samar. Karena wanita selalu ingin dimengerti. Lalu setelah itu mereka kembali berfokus dengan alasan karena wanita ingin dimengerti. Oke, balik lagi. Lalu setelah itu mereka kembali berfokus pada pergerakan dari Ian. Sementara itu, Reddington yang telah berhasil menculik Mossadegh langsung membawanya ke dalam hotel. Karena merasa Mossadegh diculik oleh penculik yang menculik anaknya, ia langsung memberikan berlian sesuai dengan kesepakatan mereka. Memang, Reddington membutuhkan berlian itu, namun ada satu hal yang jauh lebih penting baginya, yaitu Mossadegh harus memutus hubungan bisnisnya dengan Ian Garvey dan berhenti melindunginya. Barulah di situ Mossadegh sadar jika ia kini sedang berhadapan dengan Reddington. Awalnya Mossadegh menolak karena menurutnya ia bisa menyelamatkan anaknya sendirian. Namun Reddington memberikan penawaran kepadanya, apabila Mossadegh bisa memutus hubungannya dengan Ian Garvey, maka ia juga bisa memastikan anaknya akan kembali dengan selamat ke tangan Mossadegh. Akhirnya Mossadegh pun setuju. Lalu Samar dan Ressler diminta untuk mengurus semua ini. Kembali kepada Kin yang telah menunggu selama 45 menit. Ia heran mengapa Ian sama sekali hanya terdiam. Apabila dirinya sedang menunggu seseorang, maka ia pasti sudah menelponnya. Namun Ian masih tetap terdiam hingga akhirnya ia keluar dari restoran dan bertemu dengan seorang wanita. Kin menduga orang itu adalah selingkuhan dari Ian, tetapi Aram memberikan fakta bahwa Ian telah berkeluarga. Meskipun begitu, Kin akan tetap mengawasi wanita yang bertemu dengan ia. Setelah semua rencana tercipta, Samar dan Ressler akhirnya memantau pergerakan dari Mossadegh yang hendak bertemu dengan penculik anaknya. Samar dan Ressler akan memantau pergerakan dari Mossadegh yang hendak bertemu dengan penculik anaknya. Sayang sekali, saat Mossadegh telah mengikuti instruksi, penculik dari anaknya meminta kepada Mossadegh untuk menyerahkan seluruh barang elektronik yang ia kenakan, sehingga mereka berdua kehilangan jejak dari Mossadegh yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Ressler juga langsung menelepon Reddington untuk memberitahukan hal itu, dan Reddington tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mencari keberadaan dari Mossadegh yang diduga masuk ke dalam sebuah lubang di satu makam. Ketika mereka masuk ke dalam, ternyata saat itu Mossadegh hendak dibunuh. Beruntung terjadi sedikit adu tembak di antara mereka hingga akhirnya penculik anak Mossadegh kabur. Di
Di suatu gereja, Reddington dan Dembe masuk ke dalam dengan alasan terjadi kebocoran gas di dalam ruang bawah tanah gereja. Padahal saat itu pengurusnya memberitahu jika mereka tak memiliki ruang bawah tanah. Tetapi tiba-tiba saja penculik Mossadegh datang dan peperangan kembali terjadi. Peperangan itu pada akhirnya dimenangkan oleh Reddington setelah wrestler berhasil menembak mati penculik dari anak Mossadegh. Sebagai permintaan maaf, Reddington memberikan seluruh berlian pemberian dari Mossadegh kepada pengurus gereja. Setelah tugas selesai, wrestler menjelaskan apa yang sebenarnya Aram inginkan dari Samar. Dan karena merasa belum siap akan hal itu, Samar memutuskan untuk menghampiri Aram dan mengembalikan cincin yang ia berikan kepadanya. Di satu sisi, Kin akhirnya berhasil menemui wanita yang bertemu dengan Ian setelah ia berpura-pura meminta izin kepadanya untuk masuk karena dompetnya tertinggal. Dengan mengaku sebagai anggota FBI, Kin membawa wanita yang bernama Jennifer itu ke dalam apartemennya untuk memperlihatkan apa yang telah ia lakukan kepada suaminya. Sementara Reddington mencapai kesepakatan dengan Mossadegh untuk memutus hubungannya dengan Ian. Mossadegh juga langsung menyuruh utusannya memberitahu Ian jika ia ingin bertemu. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Jennifer yang memberitahu fakta mencengangkan terkait Ian. Jennifer telah menganggap Ian sebagai ayah penggantinya karena Ian telah melindunginya dari ayah kandungnya yang cukup dinilai sangat kejam. Menurut Jennifer, Kin pasti tahu siapa ayah kandungnya. Dan Jennifer memberitahu bahwa ayahnya yang sebenarnya adalah Raymond Reddington. Episode 19 di season 5, scene dibuka oleh pertemuan kembali di antara Reddington dengan Mossadegh yang telah menjanjikan sebuah pertemuan bagi Reddington agar dirinya bisa menangkap Ian Garvey. Mossadegh siap memberikan apapun sesuai keinginan dari Reddington, tetapi Reddington tak ingin mempercayai perkataan dari Mossadegh terlebih dahulu sebelum dirinya memberikan bukti serta hasil atas apa yang telah dirinya kerjakan. Karena hal itu merupakan sebuah balas budi setelah Reddington berhasil membebaskan anak dari Mossadegh. Lalu Reddington pergi dan akan segera memberitahu waktu serta tempat untuk menjalankan pertemuan tersebut. Setelah kepergian dari Reddington, ternyata Mossadegh menelpon Ian. Mossadegh berkata bahwa Reddington telah mengetahui cukup banyak tentang mereka berdua. Kini, yang harus Ian lakukan adalah membunuh Reddington saat pertemuan berlangsung, karena dirinya telah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Terlihat pula Ian yang telah siap untuk menyelesaikan peperangan ini dengan menukarkan kerangka dengan beberapa batang kayu serta sebuah pistol. Dan inilah kesimpulan dari Ian Garvey, blacklister nomor 13 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Jennifer yang terbangun terkejut saat Kin hendak memberikan segelas air putih kepadanya. Lalu ia dengan bergegas berdiri dan menjelaskan kepada Kin jika sebenarnya ia sering membayangkan memiliki seorang saudari perempuan. Semenjak kedatangan Ian Garvey di kehidupannya, ia bisa dengan mudahnya melupakan ayah kandungnya. Dan kini, Kin meminta bantuannya untuk menangkap Reddington. Belum Kin menjawab, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Reddington sehingga Kin lebih memilih untuk mengajak Jennifer segera keluar dari apartemennya. Kemudian Kin menghampiri Reddington yang saat itu sedang berada di sebuah apartemen barunya. Di sana ia menjelaskan kepada Kin bahwa ia telah mendapatkan apa yang Kin inginkan. Mereka berdua akan segera bertemu dengan Ian di sebuah pertemuan yang akan diselenggarakan oleh Mossadegh. Tentu saja Kin senang akan hal itu. Ia tak sabar untuk segera menangkap Ian. Tetapi ia juga tahu ada maksud serta tujuan lain mengapa Reddington rela melakukan hal tersebut. Dikarenakan Reddington ingin mengincar kerangka yang dibawa oleh Ian. Di satu sisi, Ian sedang bertemu dengan Jennifer yang bertanya apakah Ian akan melakukan hal yang sama seperti apa yang Reddington lakukan. Ian awalnya tak mengerti dengan perkataan Jennifer. Kemudian ia kembali bertanya apakah Ian akan membunuh Reddington karena dirinya telah mendengar hal tersebut dari seorang agen FBI bernama Kin. Mendengar namanya, Ian tak heran mengapa Jennifer tiba-tiba ingin bertemu dengannya dan mengatakan hal seperti itu. Ketika Kin sedang berbincang bersama Samar di kantornya, mereka berdua tiba-tiba dihampiri oleh Aram yang memberitahu Kin bahwa Cooper ingin berbicara dengannya. Dan ketika Kin telah keluar, Aram menyempatkan diri untuk memberikan kunci rumah milik Samar kepadanya kembali, karena kini mereka berdua secara resmi telah berpisah. Ternyata yang ingin Cooper katakan adalah Aram berhasil mendapatkan rekaman suara dari Ian bersama kliennya. Rupanya rekaman suara tersebut berasal dari alat pelacak yang sengaja Kin simpan di balik mantel milik Jennifer. Isi percakapan tersebut adalah Ian yang menjelaskan kepada Jennifer bahwa dirinya akan menjebak Reddington di pertemuan itu.
Mendengar rencana yang hendak Ian lakukan, Kin lantas langsung menelpon Reddington untuk memberitahu kepadanya bahwa Ian akan menjebak dirinya di pertemuan itu. Namun dengan santainya, Reddington menjawab jika ia tak peduli dengan jebakan itu dan tak mau mempercayai terlebih dahulu perkataan dari Kin. Lalu ia menutup teleponnya sembari bermain kartu. Dembe memberitahu Reddington jika mungkin saja perkataan dari Kin ada benarnya. Reddington adalah orang yang cukup cerdas. Ia tahu apa yang harus dirinya lakukan ketika seseorang berusaha untuk menjebaknya. Maka dari itu ia menelpon Sinclair untuk membuat sebuah pertemuan. Di sana ia menjelaskan jika dirinya membutuhkan bantuan dari Sinclair untuk mencarikan kembaran. Tentu saja Sinclair menolak karena dirinya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencari orang yang pas serta membuat sebuah rutinitas. Tetapi tetap saja, Reddington meminta kepadanya untuk mencarikan jalan lain agar rencananya berjalan mulus. Setelah itu, Reddington menghampiri lokasi hitam untuk membahas perihal penjebakan itu. Reddington tahu dirinya akan dijebak, tetapi ia tak peduli akan hal itu. Dan dirinya akan tetap menghadapi Ian, karena yang kini ia hadapi adalah seorang kepala sindikat narkoba terbesar serta pembunuh dari Tom, suami sah dari Kin. Hanya itu yang ingin Reddington katakan dan ia tak mau mendengar saran apapun dari pihak FBI yang menyarankannya untuk menggagalkan pertemuan tersebut. Kemudian Reddington menghampiri kembali Sinclair yang mengatakan telah mendapatkan ide untuknya. Meskipun menurut Sinclair rencananya adalah suatu percobaan bunuh diri. Lalu ia menjelaskan jika dirinya membutuhkan kembaran dari Reddington yang cukup kredibel. Didatangkanlah seorang anak buah dari Reddington yang bernama Anthony. Setelah itu Sinclair memulai rencananya. Hanya dengan menghabiskan waktu berjam-jam, Sinclair terus mengajari Anthony untuk melakukan berbagai macam cara agar bisa mengikuti pola hidup serta gerak-gerik dari Reddington. Sementara itu, pihak FBI juga sedang berusaha untuk mencari titik sempurna agar bisa melindungi Reddington dari sergapan Ian serta rekan-rekannya yang diduga akan benar-benar mengepung Reddington. Tak hanya mengatur bagaimana Anthony bisa menjadi kembaran Reddington, Sinclair juga membantu Reddington mengurus jalan pengkaburannya serta banyak hal yang membuat ia berperan sangat penting di rencana kali ini. Dan setelah sekian lama Sinclair bekerja, akhirnya tiba saatnya Ian Garvey mengajak rekan-rekannya untuk berangkat. Mereka bertemu di suatu ruangan terbuka di daerah konstruksi. Dengan Mossadegh sebagai orang ketiga dari mereka berdua, ia menjelaskan kepada Reddington bahwa dirinya akan mendapatkan tas yang Reddington inginkan dan hubungan antara ia dengan Ian akan segera usai. Tak lama kemudian Ian datang dengan mobilnya. Mereka keluar dari mobil dan Mossadegh meminta kepada Ian untuk membawa tas tersebut. Dari kejauhan, Reddington berkata, apabila bukan karena tas tersebut, mungkin saja Ian sudah lama mati di tangannya. Ketika Mossadegh menyuruh Ian untuk memberikan tas tersebut, Dembe memintanya terlebih dahulu untuk membuka tas itu demi memastikan bahwa Ian benar-benar membawa kerangkanya. Tetapi ketika Ian membuka tas, ia justru mengeluarkan pistol dan tiba-tiba menembak Mossadegh hingga tewas. Terjadilah peperangan yang membuat pihak FBI langsung bergerak dengan cepat. Ternyata Sinclair bukanlah membuat kembaran dari Reddington, melainkan ia membuat kembaran dari Ian Garvey. Setelah Anthony berhasil membunuh Mossadegh, dirinya langsung dijemput dan Sinclair sangat memuji kinerja dari Anthony yang berperan dengan sangat baik. Sementara Anthony sangat terkejut karena ia menembak seorang sindikat narkoba. Bagaimana dengan Ian? Ia ternyata telah diculik terlebih dahulu oleh Reddington dan Dembe. Dirinya juga diperlihatkan berita yang menampilkan pencarian terhadapnya karena telah membunuh pejabat pemerintah Afghanistan. Reddington juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Ian sibuk bertemu dengan anak buahnya di sindikat NAS, Reddington mematangkan rencananya dengan memanggil anak buahnya. Lalu mereka menculik Ian, membuat duplikat wajahnya dan boom, rencana terjadi. Kini yang ingin Reddington ketahui adalah di mana Ian menyimpan tas yang Reddington inginkan. Di lokasi hitam, wrestler berusaha mencari tahu mengapa Ian membunuh Mossadegh, bukan membunuh Reddington. Anak buah Ian mengaku ia tak tahu karena Ian sangat benci kepada Reddington dan tak mungkin dirinya melakukan hal itu. Tak lama kemudian, barulah mereka menyadari ada sesuatu yang janggal ketika Ara menemukan wajah dari Sinclair yang berada di area pertemuan tersebut. Kemungkinan besar, Reddington dengan sengaja tak menahan Sinclair agar bisa membantunya memuluskan jalan untuk menangkap Ian. Lalu Cooper menyuruh wrestler untuk segera mencari keberadaan dari peniru Ian, sementara Kin akan pergi menghampiri sumbernya. Ketika Reddington membawa Ian ke tempat di mana ia menyembunyikan tasnya,
Ian tiba-tiba memberontak, membanting setir mobil hingga mereka mengalami kecelakaan. Saat Reddington tersadar, ternyata Ian telah menghilang. Ia pergi ke tempat Jennifer bekerja dan cukup marah karena Jennifer tak sadar bahwa dirinya telah membocorkan rahasia kepada Kim. Kemudian Ian mengambil uang di dalam laci dan meminta Jennifer untuk mengaku dirinya telah dirampok. Jennifer tentu saja bingung. Ia bertanya apakah benar Ian menembak Mossadegh. Ian tak membenarkan hal itu. Ia mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di luar restoran, Kim telah tiba. Namun ia memutuskan untuk tak langsung bergerak masuk ke dalam karena ia tahu Ian berada di dalam. Di tengah perjalanan, Reddington meminta bantuan kepada Aram untuk melacak keberadaan dari Kim karena kini ia tengah dalam bahaya. Beruntung saat itu Aram berhasil menemukan keberadaannya. Saat Ian telah menyadari Jennifer disadap, Kim akhirnya keluar dan meminta kepada Ian untuk menyerahkan diri. Ian memberitahu kepada Kim apabila ia tertangkap, maka Kim tak akan tahu rahasia kecil dari Reddington yang dirinya ketahui. Sayangnya, belum Ian memberitahu Kim, Reddington tiba-tiba datang, menodongkan senjata kepada Ian dan memberitahu Kim jika semua perkataan yang Ian katakan adalah dusta. Karena saat itu Kim lebih mempercayai Ian, ia mencoba untuk melindunginya. Tetapi ternyata Ian mengambil kesempatan dengan menembak Reddington, sehingga dengan terpaksa Ian pun ditembak. Kim tahu Ian memiliki apa yang dirinya butuhkan, sehingga Kim langsung membawa Ian ke rumah sakit dengan harapan dirinya bisa selamat. Namun sayang, belum sempat Ian dibawa ke UGD, dirinya telah tewas terlebih dahulu meninggalkan jejak serta tanda tanya besar bagi Kim. Episode 20 di season 5, scene dibuka oleh seorang ayah dan putri kecilnya yang sedang berusaha untuk berlari dari sesuatu yang mengerikan. Mereka mencoba berlari dari arah hutan menuju pemukiman. Tetapi karena saat itu situasi tak memungkinkan untuk mereka berlari, sang ayah meminta putrinya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Sayangnya, saat ayah tersebut sedang berlari, sosok misterius yang mereka takuti datang, menyeret ayah satu anak itu hingga kembali ke dalam hutan. Karena ayahnya tak kunjung datang kembali, sang anak memutuskan untuk pergi sendirian. Ia mencoba untuk meraih jalan raya hingga akhirnya bertemu dengan sebuah truk yang hampir saja menabraknya. Dan inilah Nicholas Timor, blacklister nomor 110 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Kim yang menghampiri Reddington. Saat itu Reddington baru saja mendapat pengobatan dari dokter pribadinya terkait benturan keras yang Reddington alami ketika Ian membuatnya celaka. Setelah beberapa obat disuntikan dan Reddington mendapatkan beberapa terapi, dokternya meminta kepada Dembe untuk tak membiarkan Reddington keluar dari apartemen. Barulah Kim mulai berbincang dengannya terkait kemungkinan besar Reddington yang pasti akan mencari tahu di mana keberadaan dari tas yang dibawa oleh Ian. Menurut Reddington, Ian pasti sudah menyembunyikan tas tersebut di sebuah tempat yang sangat sulit untuk dijangkau. Dan Kim menduga Reddington belum menemukan cara untuk mencarinya. Sembari menyembunyikan sebuah koran yang sedang ia baca, Reddington memberitahu kepada Kim bahwa dirinya tak diperbolehkan pergi oleh dokter. Akhirnya Kim pergi ke lokasi hitam. Ia memperlihatkan identitas dari seorang anak gadis kecil yang beritanya baru saja dibaca oleh Reddington. Kim yakin kasus tersebut ada keterlibatannya dengan Ian Garvey serta tas misterius yang dibawa oleh dirinya. Sehingga Kim ingin rekan-rekannya untuk mencari tahu siapa anak kecil tersebut yang identitasnya tak bisa diidentifikasi sama sekali, bahkan dirinya tak memiliki sidik jari. Lalu Cooper menyuruh Kim dan Samar untuk segera pergi ke tempat di mana anak itu dirawat. Di satu sisi, Reddington dan Dembe memutuskan untuk menghampiri Jennifer, anak dari Ian, untuk bertanya keberadaan tas tersebut. Tetapi Jennifer secara tegas menjawab bahwa ia tak tahu di mana Ian menyembunyikannya dan dirinya tak mau memberitahu Reddington apabila ia mengetahuinya. Kemudian Reddington tiba-tiba meminta izin kepada Jennifer untuk mempertemukannya dengan ibunya yang bernama Naomi. Lagi dan lagi, Reddington ditolak. Bahkan Jennifer membandingkan pintu agar Reddington bisa segera pergi. Setibanya di rumah sakit, Kim diberi penjelasan oleh dokter bahwa anak tersebut ketakutan dan berusaha untuk menyerang pegawai saat mereka pertama kali menemukannya. Para dokter menemukan sebuah ramuan herbal di dalam tasnya yang langsung dilingkarkan oleh anak tersebut. Setelah Kim meminta izin untuk masuk ke dalam, anak kecil itu memberitahunya jika ayahnya baru saja dibawa oleh mereka. Dan saat Kim hendak mendekatinya, anak gadis itu berteriak histeris serta menganggap Kim telah terinfeksi.
Di tempat anak kecil itu berasal, seorang kakek-kakek yang sedang membacakan dongeng diberitahu oleh anak buahnya jika pasien mereka telah ditemukan. Lalu kakek itu segera keluar, meminta kepada anak buahnya untuk menyiapkan tungku pembakaran yang ternyata orang itu adalah ayah dari anak gadis yang tersesat. Di satu sisi, Reddington yang sedang diberi obat oleh Dembe mendapat informasi dari Smokey yang memberitahu jika terdapat tangan kanan Ian di penjara yang bernama Judson. Disinyalir anak buah dari Ian itu mengetahui di mana keberadaan dari tas tersebut. Kembali ke rumah sakit, Kin mendapat petunjuk dari Aram terkait kasus yang mirip dengan apa yang anak kecil itu rasakan. Pada tahun 1957, seorang dokter bernama Wur menangani seorang pasien yang identitasnya tak bisa diketahui, bahkan ia tak pernah melakukan vaksin. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Wur. Dr. Wur juga telah tahu apa maksud kedatangan dari Kin, sehingga ia langsung memperlihatkan rekaman dari pasiennya yang ia beri nama Frost. Orang yang ditemukannya dalam keadaan seperti dari dimensi lain. Frost mengatakan beberapa hal yang tak dapat dipahami oleh manusia biasa, di mana ia mengatakan Olo, orang misterius yang selalu mengintai kaum mereka. Lalu Shin memperlihatkan ayah dari anak kecil yang tak diketahui identitasnya sedang dibakar oleh pemimpin mereka, dikarenakan kaumnya merasa pria itu telah terinfeksi oleh dunia luar. Bahkan pemimpin kaum mereka meminta kepada istrinya untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Samar meminta izin kepada Dr. Wur untuk berbicara kepada Frost. Tetapi Dr. Wur menjelaskan bahwa suatu hari Frost kabur dengan memecahkan jendela karena menurutnya Olo mendatangi dirinya. Sementara itu Reddington yang telah mendapatkan informasi akhirnya menemui salah satu sipir untuk mengancamnya dengan cara menyembunyikan mobil favorit sipir penjara tersebut. Reddington meminta bantuan kepadanya untuk membiarkan dirinya berkomunikasi dengan salah satu napi penjara yang bernama Judson. Kembali ke rumah sakit. Setelah Kin berbicara dengan Dr. Wur, ia mendapat informasi yang cukup banyak. Lalu dirinya memperlihatkan Rhyolite, abu yang dinilai oleh kaum mereka bisa melindungi mereka dari Olo. Apa yang Kin lakukan ternyata membuat anak kecil itu tak takut lagi padanya. Bahkan, Kin hampir bisa mendapatkan informasi bagaimana caranya dirinya bisa bertemu dengan Tuan Moore, pemimpin dari mereka yang anak kecil itu sebutkan. Namun tiba-tiba saja seorang perawat datang, mengambil anak kecil itu dikarenakan dokter harus segera memeriksanya. Sebelum pergi, anak itu meminta tolong kepada Kin untuk tak membiarkannya pergi. Benar saja, ternyata perawat itu palsu. Tak lama setelah perawat tersebut pergi, perawat yang asli datang dan Kin langsung meminta kepada rekannya untuk segera menutup seluruh akses keluar. Samar yang memiliki insting memburu mencoba mencari keberadaan dari perawat palsu itu. Tapi sayangnya, tenaga yang Samar miliki tak cukup kuat untuk melawan pria tersebut, sehingga Samar justru ikut diculik olehnya. Terculiknya Samar membuat Aram sang ayang marah saat ia mendengarnya. Terlebih mereka tak bisa mendapatkan informasi identitas dari pria yang telah menculik Samar. Beruntungnya saat itu wrestler langsung mencari tahu informasi tentang Tuan Moore. Ia hilang saat dirinya berusia 30 tahun dan meninggalkan seorang janda. Lantas Cooper menyuruh anak buahnya untuk segera menghampiri janda tersebut. Setibanya di kediaman istri dari Moore, ia tak menutup-nutupi fakta bahwa Moore membuat surga baru untuk para pengikutnya yang ia baca dari buku yang dirinya tulis sendiri. Lalu istri Moore memberikan buku tersebut kepada wrestler dan Kin. Kemudian Shin bergerak kepada Reddington yang telah berhasil berkomunikasi dengan Judson. Judson tahu itu suara dari Reddington. Dan Reddington tahu Judson adalah tangan kanan dari Ian sehingga ia bertanya, di mana Ian sebenarnya menyembunyikan tas tersebut. Judson menjawab, ia tak tahu banyak mengenai tas tersebut, tetapi terakhir kali ia mendengar informasi dari Ian adalah ketika ia membawa tas tersebut ke bandara dan akan memindahkannya ke daerah Costa Rica. Di satu sisi, anak kecil yang bernama Maybell serta Samar telah tiba di tempat tujuan Moore. Penculiknya mengatakan ia dengan terpaksa membawa Samar, tetapi hal itu bukan menjadi masalah baginya karena ia akan mengurus agen FBI tersebut. Setelah itu, Maybell diserahkan kepada Moore. Sementara itu, Reddington yang telah mendapatkan informasi langsung segera meminta kepada Edwards untuk menyiapkan jetnya. Smokey juga telah mendapat alamat lebih lengkap terkait keberadaan dari tas tersebut yang ia dapatkan dari rekannya di Costa Rica. Namun ketika Reddington hendak berangkat, Jennifer tiba-tiba menelepon. Ia berjanji akan membawanya ke tempat di mana Naomi berada. Akhirnya mereka berdua pun mengadakan sebuah pertemuan. Saat bertemu, Jennifer terkejut mengapa Reddington bisa menyewa seisi restoran hingga membuat mereka tutup terlebih awal. Reddington hanya terdiam, lalu ia menawarkan teh kepadanya.
Di lokasi hitam, Aram dengan semangat mencari keberadaan dari Moore. Ia tak berhenti demi bisa menyelamatkan Samar, hingga akhirnya kerja keras Aram membuahkan hasil. Dengan titik koordinat terakhir Frost berada, Aram berhasil menemukan keberadaan dari Moore yang diduga berada di sekitar air terjun di daerah New Hampshire serta air terjun Stinson Brook. Kembali kepada Reddington, ia mulai menjelaskan kepada Jennifer mengenai alasan mengapa dirinya harus meninggalkan Jennifer bersama ibunya. Awal mula, Reddington menceritakan tentang trik dagangnya, hingga berlanjut pada pengkhianatan dirinya kepada dua negara super kuat dan berakhir pada cerita Kabal. Semua itu Reddington lakukan untuk menjauhkan keluarganya dari berbahaya, karena dua negara kuat itu akan menganggap kerabat terdekat dirinya sebagai target. Lalu Sin bergerak kepada Moore yang sedang membawa Maybelle. Terlihat Maybelle yang ketakutan karena ia tak mau dibakar. Beruntungnya, sebelum Maybelle dibakar oleh Moore beserta para pengikutnya, tim FBI tiba. Mereka langsung menyergap kaum sesat tersebut dan berhasil menemukan Maybelle, tetapi tidak dengan samar. Dengan aksi nekatnya, Aram tiba-tiba menghampiri kaum dari Moore yang berusaha untuk bersembunyi dan ia menunjukkan buku yang Moore ciptakan sendiri. Aram memberitahu mereka jika surga baru, Olo, dan Rhyolite atau segala upacara doa yang mereka lakukan untuk menghindari peradaban akibat suatu wabah adalah akal-akalan dari Moore. Itu semua tak nyata, bahkan Aram memberikan buku tersebut kepadanya agar ia mau membaca. Dan ketika mereka membacanya, ternyata apa yang mereka dalami selama ini berada di dalam buku tersebut. Moore mencoba beralibi. Buku tersebut adalah gambaran dari masa depan yang akan terjadi. Namun tetap saja para pengikutnya tak mau lagi mempercayai Moore sehingga mereka memutuskan untuk menyerahkan diri dan dalam waktu sekejap Moore tertangkap. Meskipun FBI memenangkan peperangan, mereka tetap saja tak bisa menemukan keberadaan dari Samar. Sementara itu, setelah Jennifer mendapat penjelasan dari Reddington, ia mengantarkannya ke sebuah makam dan memberitahunya bahwa Naomi berada di sini. Beberapa tahun lalu, Naomi tewas dibunuh yang diduga dilakukan oleh Reddington. Tetapi Reddington tak mau mengakui hal itu. Ia berkata jujur ada seseorang yang telah melakukannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan tim FBI yang meminta bantuan kepada Reddington untuk mencari keberadaan diri Samar yang telah menghilang diculik. Bahkan Reddington tak diizinkan untuk pergi ke Costa Rica oleh Elizabeth Kane selaku anak kandungnya. Sementara Samar terlihat dalam situasi yang sangat amat berbahaya. Dan episode 18, 19, serta 20 di season 5 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.